Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil ahad, wal fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, bal tubsirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, basiru bi barakatillahi wa antum faizun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya. Hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam kondisi pandemi yang teramat panjang, cobaan yang belum selesai, ujian yang masih terus berjalan, tapi Allah memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa. Kita masih bisa beribadah kepada Allah, kita bisa beridul fitri di Masjid Darul Ihsan yang megah ini, Komplek Bumi Lago Permai, yang di bawah pimpinan-pimpinan para ketua lingkungan, ketua RW dan seluruh rangkaian ketua RT. Sehingga dalam panduan inilah kita bersyukur diberikan kekuatan dalam kondisi pandemi. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan fisik, sehingga kondisi pandemi yang begini panjang, COVID-19 yang begitu ganas dan mengerikan, bagi kita tidak ada apa-apanya, karena di belakang kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan dikuatkan Allah, kita akan diberikan backingan oleh Allah, dan insya Allah selama kita masih kuat untuk menyatakan kalimat takbir Allahu Akbar, insya Allah pandemi ini akan selesai dengan sendirinya, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nikmat yang paling terbesar di antara salah satunya adalah nikmat berwarga. Sudah hampir 15 tahun saya menjadi warga BLP, dan tentu tidak terasa bumi yang saya injak ini seolah-olah seperti bumi saya sendiri. Dan bahkan tanah kelahiran saya Betawi, Rawabelong, kampungnya Pitung, tidak terasa bagi saya seolah-olah kampung BLP ini lebih menyejukkan, karena di bawah sana ada warga yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, Ayyuhan nas, Ayyuhan nas, absaw salam, wa yut'imut ta'am, wasilatul arham. 3 rangkaian itulah yang menyebabkan orang seolah-olah tidak mau pulang kampung, seolah-olah kampungnya itu seolah-olah kampung sendiri, meskipun dia merasakan bukan bagian dari hidupnya, tapi seolah-olah kalau dia sudah berpuluh-puluh tahun dianggap ini kampungnya sendiri, insya Allah. Walaupun saya yakin betul pembatasan yang begitu kuat dengan pandemi ini, pemerintah menurunkan instruksi tidak boleh pulang kampung, bagi kita tidak masalah, karena kampung di mana saja itulah merupakan hidup kita, insya Allah. Sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu warga BLP yang paling terbesar di Pangkalan Kerinci, di bawah pimpinan Haji Mabrur, ketua lingkungan kita berharap mudah-mudahan dia memimpin terus sampai hingga akhir hayat, insya Allah, tidak perlu diganti-ganti, insya Allah. Begitu juga dengan pimpinnya ketua RW dan ketua RT yang sibuk dengan kekuatannya. Saya merasakan di bawah panduan ini warga BLP insya Allah sejuk dengan kalimat Awsaw bisalah,
tebarkan salam. Tidak ada satupun gesekan, gosokan, tidak ada pertarungan di antara RT dengan RT. Tapi semalam kita dengar di SCTV, Kampung Melayu, Kampung Badak, Kampung Pasar Minggu terjadi pertawuran, terjadi bentrokan antara satu RT dengan RT. Kita tidak menghendaki itu. Kita menghendaki warga yang kuat, warga yang selalu menebarkan salam. Ketika tebarkan salam, maka wayu'imu ta'am, zakat yang paling terbesar ada di WLP ini. Ditebarkan warganya, tidak pernah kelaparan dan kekurangan sedikit pun, insya Allah. Ini menunjukkan bahwa pengurus Darul Ihsan bertanggung jawab dengan ketua lingkungan RW dan RT-nya, insya Allah. Kita merasa aman di situ, tidak akan kelaparan. Siapa yang ingin menjadi warga PLP, saya yakin betul tidak akan kelaparan, ya kan? Karena anak yatim ditanggung, fakir miskin tidak disusahkan. Sidang Idul Fitri yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, wasilatul arham, tebarkan silaturahim. Dan paling wajib di dalam Idul Fitri silaturahim. Tetap menjaga jarak, prokes dijalankan. Meskipun jangan sampai ada pembatasan-pembatasan. Kalau ada yang menutup pintu, assalamualaikum, bukakan. Yakin kita insya Allah, selama kita pakai masker, selama kita mencuci tangan, Allah tetap menjaga kita insya Allah dengan kesehatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Idul Fitri yang bukan Allah Subhanahu wa taala menukil kitab dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah. Dan satu saya menukil kitab At-Tazkiyatun Nasi dari Imam Abu Bara Abi Muhammad Sa'ad At-Takhisi. Beliau mengungkapkan ada 3 yang paling utama untuk menjadikan Ramadan ini sebagai kekuatan kita. Kekuatan menaklukkan jiwa dan hati kita insya Allah. Sidang Idul Fitri yang bukan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang disebutkan adalah bahwa qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Al-A'la 18 dan 19. Di dalam kitab ini disebutkan tidak ada sesuatu yang paling demikian paling nikmat adalah ad-da'watu syukur ni'matillah. Kenapa kita disuruh Ramadan? Kenapa kita disuruh berpuasa? Yang pertama dalam kitab ini diungkapkan ad-da'watu ni'amin bi syukrillah ta'ala. Kita diajak untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita bersyukur tidak kehilangan penciuman. Kita bersyukur hari ini napas masih melekat pada jiwa kita. Kita bersyukur hari ini kita tidak diberikan demam yang panjang. Tapi saudara kita yang di ruang ICU Arif bin Ahmad, almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain yang baru meninggalkan kita, ulama terbesar, dipanggil oleh Allah. Tapi kita yakin ketika diucapkan oleh Rasulullah SAW dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, ma yusibul mu'minin min wasabin wala nasabin wala sakin wala hadanin hatta al-hamin yuhammahu ila kuprihi bihi sayatihi. Jika ada seseorang mukmin tertimpa satu musibah lalu dia meninggal, dia wafat berupa rasa sakit yang terus-menerus menghantui dia, kehilangan napas, kehilangan penciuman, kehilangan bau, sesak napasnya, dan bahkan rasa sakitnya yang tidak tercampak, rasa capek, rasa sedih, dan bahkan tidak kunjung sembuh-sembuh berpuluh-puluh hari, maka kekhawatiran ini akan melintasi, menghapuskan dosa-dosanya, dan termasuk dia husnul khotimah insyaallah. Sidang Idul Fitri maka Allah, jangan takut. Kalaupun nanti saya yang berdakwah kemana-mana bertemu dengan orang akan menemui kematian juga dengan pandemi ini, justru Allah menghapuskan dosa-dosa kita insya Allah. Tapi kita berharap mudah-mudahan semua yang hadir ini dilindungi Allah dengan COVID-19 ini insya Allah. Karena kita berharap tidak ada syukur yang paling nikmat kecuali syukur yang diucapkan oleh Imam Ahmad yang disebutkan dalam tukilan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin di sini. La adri fa'ayyi nikmati abrah. Kalau kau tanya kepadaku, katanya, fa'ayyi nikmati abrah, nikmat yang mana lagi yang membahagiakanku? Nikmatul Islam wa nikmatu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat keislamanku yang masih melekat pada jiwaku sehingga aku merasakan iktikafku, sehingga aku merasakan tilawahku yang sampai berkali-kali khotam. Dan bahkan Imam Ahmad dalam Ramadan bisa menghabiskan 60 kali khotam.
Imam Syafi'i sampai 70 kali khotam. Kita barangkali bersyukur 1 kali khotam sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah sebuah kenikmatan kepada kita. Ada orang yang merasakan nikmat ditinggal di warga BLP, beraneka ragam bentuk rumah kita. Ada yang rumahnya sudah bocor, susah, ngontrak, tapi ibadahnya nggak lepas-lepas. Sujudnya semakin panjang, silaturahimnya semakin banyak. Dia tidak merasakan itu. Kenapa? Karena dia menikmati keislamannya. Tapi ada sebagian orang yang tidak menikmati keislamannya. Hilang rasa perasaan Islamnya, hilang kecupan perasaan Islamnya, hilang rasa bau keislamannya. Bahkan Ramadan dia tidak menikmatinya dengan hidangan-hidangan iktikaf, hidangan-hidangan tarawih, hidangan tadarusan, hidangan tarawih bersama. Ini berarti sama saja dia seolah-olah dalam pandemi COVID-19 yang lebih hebat. Karena dia kehilangan keislamannya, dia kehilangan kenikmatannya. Maka kita bersyukur hari ini kita menikmati keislaman kita. Dan orang yang sudah menikmati keislaman, jiwanya lapang, dadanya akan besar. Kenapa? Tetangganya baru tingkat 4, dia masih ngontrak, dia tetap mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tetangganya beli TV yang hampir 91 inch, dia tidak kedinginan, dia tidak meriang, dia tidak demam, dia mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar walillahil hamd. Ini orang yang merasakan nikmat dan bersyukur kepada Allah. Sidang Idul Fitri yang bukan Allah, kita ingat bagaimana syukurnya daripada Abu Dzar Al-Ghifari, 88 kali perang bersama Rasulullah, dan dia ahli Badar, tapi dia tidak pernah mendapatkan kedudukan dari Rasulullah. Sementara yang lain mendapatkan kedudukan, menjadi gubernur di Syam, menjadi qadhi di Yaman, tetapi Abu Dzar tidak pernah mundur setapak pun dari perang. Dan di saat usia hampir terakhir dia ingin meninggal, warisan keluarganya cuma kambing yang kurus. Lalu dia mundur dari Islamnya, dia mundur dari agamanya. Tidak. Inilah yang kita rasakan kenikmatan Islam. Ada di antara warga kita yang hidupnya susah, rumah masih ngontrak, sholat jamaahnya nggak lepas, ibadah Jumatnya nggak pernah tinggal, dan bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita rasakan. Tapi ada yang sudah dikasih kekayaan, kedudukan, jabatan, tapi dia tinggalkan Allah. Dia tidak pernah tarawih, dia tidak pernah itikaf, dia tidak pernah tilawah, tidak pernah tadarusan, bahkan dia tidak pernah terlibat dengan urusan masjid. Sibuk dengan kedudukannya, sibuk dengan jabatannya. Tekor sini, tekor situ, sikut sini, sikut itu, ambil korupsi ini, korupsi itu. Maka orang seperti ini bukan pemenang yang sejati. Innal muttaqina mafazah. Sesungguhnya pemenang sejati itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang bukan Allah. Sekali lagi saya mengatur hati kepada saudara sekalian. Jiwa dan hati kita inilah yang harus dikuatkan. Bersyukurlah apa yang ada. Kalau hari ini kita tidak pulang kampung, syukuri kita masih bisa melakukan virtual Zoom, bisa menggunakan video call, dan katakan kepada orang tua kita tidak bisa pulang. Lalu yang kedua, syukuri kalau hari ini kita bisa berid yang begini banyak, tapi Allah memberikan kekuatan fisik dan jiwa kita. Yang kedua, dalam kitab ini disebutkan Dhabtun nafsi wa itba'u syahwat. Kenapa kita disuruh Ramadan? Agar kita menjadi pemenang, sehingga kita bertakbir sampai semalam suntuk. Karena kita sudah melewati yang disebut hubbul dunya wa karahiyatul maut. Kita tidak pernah cinta dengan dunia. Kalaupun dunia yang kita dapatkan itu berkat karena kita mengikuti akhirat. Kalau ada saudara kita yang mendapat kedudukan, mendapat jabatan, kekayaan yang melimpah, kita bersyukur, dan bahkan dia bersyukur dia tidak lepas dengan urusan masjidnya, tidak lepas urusan masyarakatnya, tidak lepas urusan kepemimpinannya. Justru orang yang seperti ini berarti sudah lulus dengan menundukkan hawa nafsunya, menundukkan jiwanya. Sidang Idul Fitri yang bukan Allah, coba kita lihat keserakahan Israel. Seluruh hampir 1000-an jamaah Al-Aqsa ditembak-tembaki satu persatu, sehingga banyak yang gugur, dan hari ini melakukan munasarah untuk Palestina. Kita berharap bukan itu yang kita nikmati, karena keserakahan manusia.
Kita ingat keserakahan Qarun dengan hartanya, dan di zaman Rasulullah dengan Hanzalah. Kita juga ingat keserakahan bagaimana keserakahan Fir'aun dengan kedudukan dan kuasanya. Kita ingat juga di zaman Rasulullah Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi hari ini ada juga yang serakah dengan kekuasaan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi itu. Kita berharap kalau Allah kasih kita kedudukan dan jabatan, gunakanlah bahwa kita ingin menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, bahwa kenapa kita diminta untuk menguatkan Ramadan. Dengan Ramadan ini akan menguatkan jiwa dan hati kita. Yang ketiga disebutkan adalah taqwiyatun nafsi alal birri wal hilm, supaya kita membentuk pribadi kita menjadi cinta dengan kebaikan dan jiwa kita menjadi pelembut. Hari ini anak yatim kita menambah kembali, fakir miskin menurut hitungan Pak RT dan Pak RW datanya bertambah lagi. Jangan diresahkan, jangan ketakutan. Nggak pernah Darul Islam ini bangkrut, nggak pernah masjid ini bangkrut. Bahkan ketika besok kita sudah kasih anak yatim hampir sekitar 40 orang, jangan kita takut. Allahu Ghani, Allah Maha Kaya. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang menjamin hidup kita, dan Allah yang menjamin apa yang kita inginkan. Selama Darul Islam ini tegak, selama pemimpin-pemimpinnya adil, saya yakin betul insya Allah kita tidak kelaparan. Terjamin. Jangan merasa khawatir. Fakir miskin tambah lagi, anak yatim tambah. Selama kita berbuat untuk al-birri wal hilm, menegakkan rasa kelembutan jiwa kita, menumbuhkan kebaikan kita, yakin betul insya Allah. Saya melihat kerjaan para ambil zakat sampai jam 3 malam, karena saya berada di sini sedang lagi tahajud. Mereka kerja setiap hari sampai 10 hari dia kerja. Apakah digaji? Tidak. Dibayar? Tidak. Tapi dia berharap untuk membentuk menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul bahwa mereka akan mendapat surga dan Lailatul Qadar insyaallah. Kenapa? Karena dia sudah menghabiskan waktunya untuk menghitung zakat, menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan zakat, dan bahkan hari ini ada yang belum berzakat masih diterima dan ditebarkan untuk orang-orang yang punya hak untuk menerimanya. Masya Allah. Saya yakin betul, mungkin kalau orang yang menghitung-hitung, ngapain jadi ambil zakat, gaji tidak ada, dikasih uang juga tidak ada. Orang kalau tidak berpikir kebaikan, yang dipikir cuma dunia dan dunia, Masya Allah, nggak habis-habis. Tapi kita berharap mudah-mudahan panitia zakat hari ini dan panitia Ramadan hari ini, kita doakan mudah-mudahan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Idul Fitri yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu tidak ada kedudukan lagi yang paling nikmat kecuali kenikmatan kita, menjadikan lapang jiwa kita, lapang dada kita, dan kita berharap mudah-mudahan dengan kelapangan ini, kita berharap mudah-mudahan banyakin silaturahim, banyakin berinfak, banyakin bersedekah. Dengan demikian kita akan mendapatkan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pulang nanti kasih sedekah buat anak kita, anak kasih kepada orang tua, jangan dihitung-hitung, karena nanti akan dibalikin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, saya berharap dengan Idul Fitri 1442 Hijriah, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Selama ini saya tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat BLP karena saya tugas di pesantren Al-Ihsan dengan santri 1400. Tentu saya ngurusi sampai banyak santri. Tentu tidak pernah pulang kadang-kadang minggu, kadang-kadang juga Jumat, tapi habis itu ngurusin santri. Saya berharap mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Kalau hari ini tidak banyak terlibat lagi di Darul Ihsan, tidak banyak lagi membantu teman-teman di masjid ini, saya berharap mohon betul, saya ini warga BLP, dan ini merupakan tanah air saya, dan saya jadikan mudah-mudahan kematian saya pun di BLP insya Allah. Oleh karena itu kepada warga saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan berharap mudah-mudahan di Ramadan kita ini terakhir kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiqil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Pantahu amma naha anhu wa hadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa adillahum ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ayyidil islam wal muslimin, Allahumma ayyidil islam wal munsirin wansuril asyakira ila yaumiddin, khususus Palestina wal Gaza wa wa'si ala ibaduka muqallil min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma asli ahwalana, Allahumma asli ahwalana fi khususan pandemi COVID-19 ya Allah, wa balik mimma yurdika a'malana wahtim bisolihati a'malana wa bil husna sa'adati ajalana wa tawaffana anta raddin anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.